Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi biyadihi malakutus samawati wal ard. Lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in syahid. Lahul hikmatu fi amrih wa fi syar'ihi wa qadarih. Wa yaf'alu ma yasha'u wa yahkumu ma yurid. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi amma ba'du. Ayol ikhwah, kaum muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kembali atas izin Allah Subhanahu wa taala kita dikumpulkan di dalam majlis yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan majlis kita ini adalah majlis yang mendapatkan keberkahan, majlis yang senantiasa memberikan taufik, mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menjalankan agama ini sesuai dengan petunjuk dari Allah Azza wa Jal dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita hidup di negeri yang memang dunia adalah tempatnya kita mendapatkan ujian, tempatnya kita mendapatkan berbagai macam bala dan bencana, musibah. Dan inilah dunia, tidak pernah terlepas dari musibah, kecil maupun besar. Karena memang dunia ini merupakan tempat kita untuk diuji. Sehingga kalau kita lolos ujian, bersabar di atas ujian tersebut, kemudian kita berharap pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keberuntungan di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan saat ini kita hidup, kita berada di mana musibah yang silih berganti menimpa baik individu, masyarakat, bahkan bangsa dan negara kita. Dan musibah-musibah ini terjadi tentunya bukan semata-mata sebagai ujian, bukan semata-mata Allah Subhanahu wa taala ingin menguji kekuatan imaniyah yang ada pada diri kita. Ternyata terkadang suatu musibah Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada hamba-hambanya sebagai bentuk Allah Azza wa Jalla memberikan peringatan. Allah Subhanahu wa taala ingin membangunkan kita dari tidur panjang. Karena ternyata selama ini kita lalai, maka butuh ditegur. Demikian Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa." Dan tidaklah kami
kirim tanda-tanda kekuasaan kami, melainkan untuk menakut-nakuti. Allah hendak menakut-nakuti kita sejauh mana kita mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi lain musibahnya semata-mata ujian. Terkadang musibah itu terjadi sebagai bentuk Allah menegur kita. Ditegur. Bahkan musibah ini merupakan ulah dan perbuatan kita. Sehingga Allah menimpakan musibah. Wa ma asabakum min sayyi'atin famin nafsik. Allah Azza wa Jalla mengatakan, tidaklah ada satu keburukan yang menimpa dirimu, melainkan itu memang ulah perbuatanmu. Selama ake sok dimdai, dia musibah aujar mah, medang goring-goring. Terkadang tidak sedikit dari masyarakat kaum muslimin waras musibah kan cara loloco. Pemerintah. Presiden Jokowi reke lo musibah tampu udoh Jokowi ya. Atau mungkin yang disalahkan bupati. Ayo dendake musibah karena bupati laki bupati lete. Tanpa mau melihat dan cross check terhadap perbuatan dirinya sendiri, hanya bisanya menyalahkan orang lain. Bukankah Allah mengatakan, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa yang menimpamu berupa keburukan, maka itu ulahmu sendiri. Ainkan cara dol. Ulah perbuatan kita. Hendaknya kita perhatikan amalan apa yang telah kita lakukan, perbuatan apa yang telah kita kerjakan, sehingga Allah Subhanahu wa taala menimpakan musibah seperti itu. Baik itu musibah yang menimpa individu kita, sakit yang tidak ada kunjung sembuh, hilangnya anggota keluarga, artinya jiwa, demikian juga harta benda kita, tempat tinggal dan seterusnya, maupun musibah yang menimpa seluruh umat manusia. Yang menimpa seluruh umat manusia, gak mesti harus semuanya berbuat dosa. Gak mesti. Terkadang dengan sebab satu dosa atau satu orang yang berbuat keliru, berbuat salah, berbuat dosa, Allah timpahkan azab kepada kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam suratul Anfal, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Dan hendaknya kalian merasa takut, merasa khawatir akan satu ujian, musibah yang tidak hanya menimpa orang-orang yang berbuat zalim saja di antara kalian. Artinya apa? Ternyata musibah Allah timpakan lain karena lainan di rudoma kerawin carampua. Terkadang akan kena orang-orang yang baik. Maka disinilah pentingnya kita untuk saling mengingatkan, saling mengajak kepada yang ma'ruf, saling mencegah dari kemungkaran. Karena musibah Allah Subhanahu wa taala tidak khusus bagi orang-orang yang zalim. Orang-orang yang baik akan kena musibah itu. Akan kena. Maka kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan musibah. Musibah, di balik musibah ada hikmahnya. Sebelum kita menjelaskan apa hikmah musibah yang kita dapatkan, yang kita hadapi, yang Allah timpakan kepada kita, perlu kiranya kita jelaskan dan kita ketahui, ternyata musibah itu karena ulah perbuatan kita, dosa dan kesalahan kita. Penyebab-penyebab musibah, di antara pengaruh dosa yang kita lakukan, pengaruh kesalahan yang kita kerjakan,
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan musibah kepada kita. Pengaruh dosa dan kesalahan yang kita lakukan itu bukan hanya terkena pada individu kita, namun berimbas kepada yang lainnya. Ternyata perbuatan dosa kerawinda ini lain sekedar berimbas pada manusia saja. Bahkan kepada binatang-binatang yang tidak bersalah sekalipun kena imbas perbuatan dosa kita. Maka tidak sedikit dari binatang yang tidak ada dosa dan salahnya melaknat manusia. Dilaknat oleh binatang. Di antaranya apa? Allah Subhanahu wa taala menahan air hujan. Pati kelondok rumah urat. Dengan sebab apa? Dosa. Dengan sebab dosa kita. Seandainya bukan karena binatang melata yang membutuhkan makan dan minum, bukan karena mereka, Allah tidak akan pernah menurunkan air hujan. Karena sebab-sebab dosa kita. Ini pengaruh dosa terhadap kehidupan, tatanan kehidupan manusia. Jadi bukan hanya berimbas pada diri kita, di samping dosa itu juga berimbas pada diri kita lebih banyak tentunya. Di antaranya yang berimbas pada diri kita dari perbuatan dosa ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menghalangi kita dari mendapatkan keberkahan ilmu ketika kita berbuat dosa. Ketika kita berbuat dosa, Allah akan halangi kita dari ilmu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, "In tattaqullaha yaj'al lakum furqana." Jika kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan kepada kalian pembeda sehingga kalian bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Mana yang ma'ruf, mana yang mungkar, mana tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana bid'ah. Furqan, pembeda di sini adalah ilmu yang kita dapatkan. Ketika kita berbuat dosa, artinya kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan makna takwa itu kita sudah mengetahui semuanya. Takwa itu engkau melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal di atas cahaya dari Allah, mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, serta meninggalkan larangan Allah Azza wa Jal juga di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, di atas petunjuk, dan penuh rasa takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Itu takwa. Maka ketika tidak ada ketakwaan dalam diri kita, Allah Subhanahu wa taala akan menghalangi kita dari mendapatkan ilmu. Di akhir ayat, ayatud dain, ayat utang piutang, ayat yang terpanjang dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala katakan, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab itu Allah akan mengajarkan kepada kalian, Allah akan menambahkan ilmu kepada kalian. Maka tatkala kita berbuat dosa, berbuat maksiat, ilmu itu tidak akan pernah menetap, tidak akan pernah bersama kita, dan tidak ada keberkahan ilmu itu. Karena ilmu lain semata-mata dari hafal hadis, hafal Al-Quran, hafal dalil-dalilnya. Bukan itu ilmu. Apalagi di zaman akhir, wan cukup fasih berbicara agama, tapi akhlaknya jauh dari apa yang dijelaskan dalam Islam. Pintar berbicara, berdiskusi, layaknya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tapi nggak ada ketakwaan dalam hatinya. Karena hakikat ilmu itu bukan banyaknya hafalan,
Makanya Abdullah bin Mas'ud mengatakan, beliau mengatakan, laisal ilmu bikasratir riwayah. Ilmu itu bukan dengan banyaknya riwayat, artinya hafalan. Banyak meriwayatkan hadis, banyak menghafal ayat-ayat Al-Quran, bukan itu. Akan tapi kata beliau, walakinnal ilm bi khasyatillah. Akan tetapi ilmu itu adalah yang mewariskan rasa takut kita kepada Allah. Kepala hakikat ilmu itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin orang itu berilmu, semakin dia takut kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya orang-orang yang bermaksiat dihalangi dari ilmu. Jadi ini diantara dampak buruknya perbuatan dosa yang kita lakukan. Selain dampaknya untuk umat manusia pada umumnya, bahkan seluruh makhluk. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, bahwasanya dengan sebab dosa dan maksiat, bahwasanya ternyata banyak dari binatang-binatang melata yang melaknat manusia dengan sebab dosa mereka, sehingga binatang-binatang yang tidak punya kesalahan ini mendapatkan efeknya, ada dampaknya dengan sebab dosa dan kesalahan manusia. Dengan sebab dosa dan maksiat, dengan sebab dosa dan maksiat ini banyak terjadi bencana. Banyak terjadi bencana. Terjadinya gempa bumi, tanah longsor, banjir dan yang lainnya. Terkadang dai berbicara, ini kenapa? Kenapa Allah murka? Kenapa terjadi seperti ini? Kenapa terjadi seperti itu? Yang harus kita perhatikan, ternyata sebabnya adalah apa? Kita. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydin nas." Dan tidak ada satu musibah pun yang menimpa umat manusia, maka itu karena ulah mereka sendiri, perbuatan mereka sendiri, dosa mereka sendiri. Lihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan bahwasanya pada umat ini akan terjadi tanah longsor, gempa bumi, sehingga ditenggelamkan dengan di bawah tanah. Ketika ditanya, apa sebabnya ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kapan itu terjadi ya Rasulullah? Bumi ini akan ditenggelamkan, diguncangkan. Terjadinya gempa bumi dan semisalnya ini bukan semata-mata karena dunia sudah tua, bukan, karena dosa dan maksiat kita. Ketika ditanya kapan itu terjadi ya Rasulullah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, idza dhaharatil qayyinat, apabila telah muncul biduanita. Kata beliau, wal ma'azif, alat-alat musik dilegalkan, wasyuribatil khumur, dan khamar diminum bebas, dijual bebas, akan terjadi. Kita lihat negeri kita ini, hampir di mana-mana gempa, mbere. Terjadi apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Au sebabna? Kapan itu terjadi? Gahi Nabi,
warasi muncul bidonita yang menjajakkan aurat mereka. Tujuannya untuk memancing syahwatnya laki-laki. Apabila muncul alat-alat musik yang dengannya manusia lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan khamar-khamar diminum bebas, landa bebas, maka akan terjadi hal itu. Lain dosa serawih kiki, hanya dosa beberapa orang. Munculnya biduan itu, orang-orang yang menjajakan aurat mereka, joge hanya memancing syahwat domoni. Ini maksiat yang terkadang banyak orang menganggap ini hal yang biasa. Di batin sore menai bahwasanya bermaksiat kepada Allah itu sekecil apapun tidak ada yang biasa. Sekecil apapun. Karena lainan nuntun daike masalah to'inae, perbuatan dosa, perbuatan maksiat. Tapi siapa yang kita maksiati? Maka bisa jadi musibah yang bertubi-tubi yang menimpa umat Islam ini, yang menimpa negeri kita ini, dengan sebab dosa-dosa seperti itu. Inilah ayat ikhwah rahimani wa rahimakumullah terkait dengan dosa dan maksiat. Bukan sekedar menimpa individu seseorang, namun berimbas kepada masyarakat yang lainnya. Kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain sebab-sebab atau dampak buruk dari dosa dan kesalahan arkrawi mendai sehingga muncul berbagai musibah, sebagaimana Mata sampaikan di awal tadi bahwasanya musibah itu bukan semata-mata sebagai ujian dan juga bukan semata-mata sebagai bala bencana. Bisa jadi ujian atau musibah yang kita dapatkan itu sebagai ujian bagi kita, agar kita mau kembali, bangun, bangkit dari dosa dan maksiat yang kita lakukan. Kita sadar agar kita berhenti. Terkadang bala dan bencana itu juga sebagai musibah. Namun kalau kita menghadapi musibah, ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dengan penuh kesabaran, berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah kita akan mendapatkan beberapa hikmah di balik musibah tersebut. Di antara musibah yang paling utama sebagaimana yang kita sebutkan tadi sebagai peringatan. Ini hikmah. Hikmah musibah, waras mai mbere gombi gempa bumi dan seterusnya, maka hikmah yang paling utama peringatan. Kalau peringatan berarti kita harus sadari, aur krawi cara selama ake, aur krawi dosa ndai, sehingga kita segera beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ain ulukin cara do. Karena tidak sedikit dari kaum muslimin waras musibah dari cara laki, cara pemimpin lede dan seterusnya. Jadikan itu sebagai pelajaran bagi kita bahwasanya musibah yang menimpa kita itu sebagai peringatan agar kita bangun kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat yang kita bacakan tadi, wa man nursilu bil ayati illa takhwifa. Tidaklah kami memberi tanda-tanda itu, artinya
musibah yang Allah kirimkan sebagai tentara Allah Azza wa Jal, melainkan untuk menakut-nakuti hamba-hambanya. Karena tidak cukup peringatan dengan Al-Quran, hadis, diingatkan untuk sholat, diingatkan untuk berjilbab bagi perempuan misalnya, nggak cukup. Maka butuh peringatan-peringatan yang sifatnya menakuti mereka. Ini hikmah terbesar di balik musibah yang ada. Agar kita melihat kembali apa yang telah kita lakukan berupa kesalahan dan dosa. Yang pertama diperhatikan itu dosa kita sendiri. Jangan dulu lirik dosa orang lain, jangan dulu mencela orang lain, mencaci maki orang lain. Dosa kita. Tidak perlu dosa syirik menaik, enggak. Mungkin dosa mata kita yang melihat perkara-perkara yang haram, lisan kita yang membicarakan aib dan kesalahan orang lain, telinga kita yang digunakan untuk mendengar hal-hal yang tidak ada manfaatnya, seperti ghibah. Ada orang yang berbicara tentang aib dan kesalahan orang, ikut nimbrung. Dosa malau kade. Ini dosa. Belum lagi dosa mengambil hak orang lain, milik orang lain tanpa hak. Sehingga dengan dosa-dosa tersebut Allah kirimkan peringatan agar kita bangun dari tidur panjang kita. Di samping sebagai peringatan, ternyata musibah yang kita dapatkan itu adalah sebagai hukuman atas perbuatan kita. Sebagai hukuman. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala. Ayat akhir hampir dari hafal. Rata-rata hafal. Ayat yang dapat dalam surah Ar-Rum ayat 41. Zaharal fasadu Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Allah Subhanahu wa taala katakan telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan. Apa sebabnya? Karena ulah tangan manusia. Maka Allah kirimkan musibah, bencana, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian akibat dari perbuatan mereka, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Terjadi mbere misal. Anu lu ba andai ura. Mai sembere, cow ni kencara. Salahkan diri kita. Zaharul fasadu fil barri wal bahr. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan. Siapa yang melakukannya? Siapa yang berbuat? Bima kasabat aydin nas. Karena ulah perbuatan tangan-tangan manusia. Maka Allah kirimkan bencana untuk merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan tangan-tangan mereka. Beberapa waktu yang lalu, pilihan air terjadi di daerah Korea. Ada sepekan. Bahkan sampai sekarang masih khawatir. Masih khawatir. Mata perhatikan di media sosial, cuakan cara angin. Derengoh kakola nedoro.
Bisa jadi orang yang berteriak ini dialah yang paling banyak menggunduli. Bisa jadi. Ini pelajaran bagi kita. Atau memang Korea itu setiap tahunnya langganan seperti ini sebelumnya dulu? Ada enggak? Atau ini kali pertama di Korea ini terjadi? Yang besar seperti ini. Walaupun hutannya enggak digundul. Setelah gundul hutannya. Ini yang jadi sebabnya. Berarti sebelum hutan ini gundul, alhamdulillah aman. Berarti nggak ada upaya lain. Kita mau bikin drainasenya kayak apa? Kalau sebab utamanya tidak kita pedulikan, maka jangan harap kita akan berhenti dari musibah. Bisa jadi makhluk-makhluk Allah yang butuh terhadap hutan ini murka, sebagaimana kita sebutkan tadi. Mereka murka. Mereka berdoa kepada Allah. Lain anda impuan manusia mendoa. Bahkan doanya binatang itu lebih cepat didengar Allah Subhanahu Wa Taala. Karena di antara sebab terkabulnya doa itu, doa ti pernah karawin dosa. Kau nengah keletan tadi dauro binatang tiruaran terawin caran. Ya benci. Karena mereka terbebas dari dosa. Terkadang murkanya mereka melaknat pula perbuatan manusia sehingga Allah murka. Ini perlu kita perhatikan. Ternyata musibah yang menimpa kita ini bisa jadi hukuman atas perbuatan kita sendiri. Fala talumanna illa nafsak. Maka jangan engkau mencela kecuali dirimu sendiri. Anda conikin cara. Tak ada. Yang disalahkan diri kita. Maka apa upayanya? Langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk meminimalisir terjadinya musibah seperti itu, agar Allah tidak murka kepada kita. Enggak cukup kita ini musibah, semakin banyak musibah semakin banyak dosa yang kita diampuni. Enggak, belum tentu. Bisa jadi itu sebagai apa? Hukuman. Ini hikmah di balik musibah yang kita dapatkan. Kemudian ayolah ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Hikmah yang berikutnya, dan kita cukupkan dengan hikmah yang ketiga. Hikmah di balik musibah, selain dia sebagai peringatan, selain dia sebagai hukuman, hikmah musibah itu dapat menghapuskan dosa-dosa kita. Kalau sabar sih, kalau berharap pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada kalimat-kalimat celaan, caci makian yang keluar. Bersabar. Musibah apapun yang menimpa kita, jangankan musibah yang besar yang membuat harta benda kita hilang, jiwa di antara kita hilang, sekedar ditusuk oleh duri, caki berwi. Kalau kita sabar, kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, hanya sekedar caki berwi. Lainnya ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu waras domade saja. Kebiasaan dari kalau warasi makbu ana gomi atau setunu gomi dan semisalnya pehega au di pehena Muhammad, ada apa dengan Muhammad? Ada apa dengan Muhammad? Bahkan para ulama mengatakan, menyandarkan ketika kita mendapatkan suatu musibah kepada Nabi Muhammad SAW, seakan-akan kita
beristighatsah, memohon kepada Nabi Muhammad SAW, ini merupakan bagian dari kesyirikan. Abdullah bin Mas'ud ketika lampan bisa air sandal, langsung dia ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Enggak habis sahabat dibaon pembuangi pehi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sementara musibah tu Enggak Ibn Mas'ud, ini termasuk musibah. Bisa air sandal ya termasuk musibah. Yang kita dianjurkan untuk mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah apa saja. Mau dapiti ndai gombi, harta benda ndai, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lain hanya mademboa. Musibah apa saja, kecil maupun besar. Kecil maupun besar. Ucapkan kalimat itu. Mana dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Baqarah. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'. Sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut dan rasa lapar. Wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Dan kami akan uji kalian dengan hilangnya jiwa, kurangnya harta benda, buah-buahan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wabasyiris sabirin. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Dong bersabar ya. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang sabar kata Allah Subhanahu wa taala yaitu yang apabila mereka ditimpa suatu musibah mereka mengucapkan inna lillah. Kita ini milik Allah wa inna ilaihi raji'un. Dan hanya kepadanya lah kita akan kembali. Inna lillah, ini mencakup semuanya. Seluruh makhluk itu milik Allah. Jiwa kita, anggota badan kita, Allah berhak mengambil kembali. Makanya kalau ada orang misalnya kecelakaan patah kakinya, sampai segitu yang Allah tetapkan, Allah ingin ambil kembali miliknya. Maka tidak ada kalimat yang kita ucapkan melainkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Demikian juga hilangnya jiwa. Made di antara keluarga Anda, ucapkan kalimat ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lain nangi ke bangga asa. Bahkan nangi yang sifatnya meratap. Meratap itu nangi gaon, nangi gicang-gicang. Nangi kena naeli, enggak boleh. Nangis enggak dilarang. Nangis ketika ditimpa musibah enggak dilarang. Tapi lain meratap lo saeli ini, apalagi pehe kesedidi weki misalnya. Ini enggak boleh. Nangis itu identiknya dengan apa? Hanya bohoi mada, Mbak. Nabi SAW menangis ketika anaknya Ibrahim meninggal. Kata beliau, innal aina tadma'. Sungguhnya mata itu berhak untuk mengeluarkan air mata. Wal qalban yahzan. Hati berhak untuk bersedih. Wala naqulu illa ma yurdi rabbuna aw rabbana. Dan kita tidak boleh mengucapkan kecuali yang membuat Allah ridha kepada kita. Dia ucapan yang membuat Allah ridha. Itu kalimat tadi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lain nangis kenggicang-gicang kena si histeris dan semisalnya. Meratapi si mayit. Dan ini kebanyakan dilakukan oleh para wanita. Terkadang menjambak rambut mereka, pakaian mereka disobek, dipukul badan mereka, disiksa. Hingga boleh. Sekedar nangis kena enak itu enggak boleh. Cukup keluarkan air mata. Itu menangis. Allah tidak melarang. Nabi kita tidak melarang menangis. Yang dilarang itu apa? Meratap. Meratap ini merupakan perkara jahiliyah.
Demikian seluruh musibah yang kita dapatkan, sabar. Kecil maupun besar, kita bersabar. Kita perhatikan sabda Nabi SAW, "Ma yusibul muslima min nasabin, wala wasabin, wala hammin, wala huznin, au hazanin, wala adan, wala ghammin, hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha min khataya." Kata Nabi SAW, tidaklah menimpa seorang muslim suatu musibah berupa kelelahan, rasa sakit, kegundahan, kesusahan, gangguan, dan juga ghammin, duka cita. Hatta syaukati yushakuha, sampai duri yang menusuknya. Illa kaffarallahu biha min khataya, kecuali dengan sebab itu Allah akan hapuskan dosa-dosa kita. Maka ternyata musibah yang kita dapatkan, kalau kita bersabar menghadapinya, berharap pahala di sisi Allah Azza wa Jalla, Allah akan hapuskan dosa-dosa kita. Makanya ada dalam satu hadis disebutkan Nabi SAW, senantiasa seseorang itu dia dapatkan musibah, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia berjalan di atas muka bumi tanpa membawa satu dosa. Sehingga dia berjumpa dengan Allah tanpa ada dosa. Palan dai waras dom supur hengge, oh idir boto dosan ka. Ora krawin ake. Ndah. Justru mereka yang sakit itu Allah sedang menghendaki mengampuni dosa-dosanya. Ndai mah war supur hengge, bisa jadi ini sebagai tanda Allah itu tidak ridho kepada kita. Lain di senaga ada ti pernah subuh, tenggomi subuh jangan jauh hengge jangan jauh. Itu jam nahwe, lati ora subuh. Padahal gue ini sembayar ibadah luar biasa. Nahum daedang ni sembayar kita harus subuh. Bangga. Podas deni gomil dari rumah Allah Azza wa Jalla, tiba subuh. Nah. Ini musibah. Allah memberikan ujian kepada seseorang, bisa jadi Allah sedang menghendaki agar dosa-dosanya diangkat. Dengan catatan akan aina waras musibah itu hingga om jan cau nake tak be guru mangi rahom nawe ti orang baik ka tahun nawe enggak boleh, sabar, lakukan sebab, cari obatnya, kemudian kita bersabar. Apa yang Allah timpakan kepada kita bisa jadi ini sebagai penghapus dosa. Dan juga ada hikmah yang lain, musibah itu ternyata bisa mengangkat derajat kita. Nanti di surga kita akan diangkat derajatnya. Dengan sebab apa? Musibah yang kita hadapi. Ini di antara hikmah lain dari musibah yang menimpa kita. Dengan catatan kita bersabar. Kita bersabar. Kita memohon pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ummu Salamah suatu hari ketika meninggal suaminya Abu Salamah, dia mengatakan, tidak ada suami yang paling baik kecuali Abu Salamah. Tidak ada. Lalu Nabi SAW mengatakan, wahai Ummu Salamah, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian ucapkan doa, Allahumma jurni fi musibati, ya Allah berikanlah pahala pada musibahku ini, wa akhlif li khairan minha, dan gantikanlah untukku dengan yang lebih baik darinya. Ake yang dibaca ketika musibah, mune terjadi bere ake misalnya waras sebagian harta benda yang rusak misalnya, maka ucapkan Allahumma jurni fi musibati, ya Allah berikanlah ganjaran pahala pada musibahku ini, wa akhlif li khairan minha, dan gantikanlah untukku dengan yang lebih baik darinya. Apa yang terjadi? Ummu Salamah mengatakan, tiwara rahimah paling tahu selain Abu Salamah, gaib siai. Tapi ketika dia amalkan doa ini, apa yang terjadi? Yang datang melamarnya adalah manusia terbaik secara mutlak. Siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal enggak akan tiwara dom lebih tahu dari Abu Salamah. Tapi ketika dia amalkan doa ini, ternyata yang datang adalah manusia terbaik. Manusia terbaik. Penghulunya seluruh nabi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab apa Ummu Salamah dilamar? Dengan sebab doa tadi. Ake pentingnya
bersabar, kemudian berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka musibah apapun yang kita dapatkan akan terasa ringan. Di samping itu, ketika kita menghadapi musibah, ini perlu perhatikan pandai, ededu yakin bahwasanya segala sesuatu itu terjadi atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Takdir. Akidah itu pentingnya beriman kepada takdir Allah Azza wa Jalla. Ini semua sudah tertulis di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sudah tertulis lauh al-mahfuz. Umur dai akan seperti ini, akan seperti itu. Semuanya sudah tertulis. Miskin, kaya, dan seterusnya. Merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau demikian keyakinan kita, maka akan terasa enteng, ringan apa yang kita dapatkan dari berbagai musibah atau hal-hal yang kita tidak inginkan terjadi. Demikian yang bisa Mada sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga ini bermanfaat bagi kita semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita ini pertemuan yang diberkahi dan menambahkan bagi kita ilmu yang bermanfaat. Insyaallah taala terkait dengan tanya jawabnya mungkin insyaallah kita akan lanjutkan setelah salat Isya. Ya usahakan ya beberapa pertanyaan saja. Kalau Mada jawab semua pertanyaan ya tentunya tidak memungkinkan karena perjalanan jauh dan semisalnya. Demikian yang bisa Mada sampaikan. Sekali lagi lebih dan kurangnya Mada mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada tutur kata Mada atau ucapan-ucapan Mada yang tidak berkenan di hati, menyinggung perasaan dan semisalnya, sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza ma aqulu lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.